Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kebiasaan yang baik tetapi yang tidak pernah kita biasakan di dalam kehidupan. Bahkan sangat jarang kita biasakan, yaitu meminta petunjuk dan pertolongan Tuhan ketika mengawali hari-hari. Boleh kita lihat sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, seberapa banyak kita di dalam kehidupan kita setiap hari, di pagi hari sebelum melakukan kegiatan, seberapa banyak kita mau berdoa, meminta petunjuk akan hari itu. Yang biasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bangun tidur, pertama sekali yang kita lakukan zaman sekarang bukanlah datang bersujud kepada Tuhan, melainkan mengambil handphone. Atau para kaum ibu sering sekali
langsung berangkat ke dapur. Atau kaum ayah, para bapak sering sekali langsung minum kopi dan lain sebagainya. Kebiasaan yang tidak perlu kita biasakan, justru itu yang kita lakukan. Tetapi kebiasaan yang harus kita biasakan dan kebiasaan yang baik sesuai dengan keberimanan kita tidak lakukan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam perikop yang menyapa kita pada saat ini, di mana ketika Musa sudah menuntut umat Tuhan keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan. Dan ketika mereka tiba di padang gurun, Musa masih membiasakan kebiasaan yang baik, yaitu minta petunjuk dari Tuhan. Dalam sabda Tuhan, kalau kita melihat judul perikop dari khotbah ini, jelas di sana dikatakan Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena Musa menyadari tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, maka Musa tidak punya kekuatan, tidak punya andil, dan tidak punya kemampuan menuntun bangsa yang tegar tengkuk itu. Karena bangsa itu memang sudah dikenal sebagai bangsa yang mudah bersungut-sungut, sebagai bangsa yang gegabah, sebagai bangsa yang tegar tengkuk yang susah sekali diatur. Maka yang Musa andalkan bukan lagi kekuatannya, tetapi yang Musa andalkan bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya, bagaimana Tuhan menuntun dia untuk mampu membawa bangsa itu ke tempat yang sudah Tuhan tentukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa ini merupakan hal yang begitu luar biasa, yang sangat luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Musa ini sering sekali yang kita lupakan di dalam kehidupan. Sering sekali kita dalam hidup ini hanya mengandalkan kekuatan, hanya mengandalkan kemanusiaan semata, tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi firman ini mau mengajak kita, mau mengajarin kita bagaimana relasi yang sudah terbangun dengan baik antara Musa dengan Allah. Musa tidak akan mampu berjalan tanpa Tuhan. Dan Tuhan juga mengetahui kegelisahan dan kegentaran daripada Musa itu sendiri. Maka Allah menuntun Musa untuk sampai ke tanah yang Allah janjikan. Walaupun memang di akhir cerita dari perjalanan bangsa itu Musa sendiri tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa itu merupakan hal yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini salah satu permintaan yang dimintakan oleh Musa, dia berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Salah satu permintaan Musa, dia tidak akan mau berjalan tanpa pembimbingan Tuhan. Dia tidak akan mau melanjutkan misi itu tanpa penyertaan Tuhan. Ini merupakan sebuah iman yang benar-benar yang pantas kita tiru di dalam kehidupan kita sekarang.
Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika Musa mengutarakan itu, Allah juga mengetahui kekudusannya, bahwa Allah tidak akan pernah bisa berjalan bersama bangsa itu karena Allah adalah Allah yang kudus. Sementara bangsa itu adalah bangsa yang penuh dengan dosa. Ketika Allah secara langsung akan hadir di hadapan bangsa itu, maka mereka tidak akan mampu hidup. Karena apa? Karena mereka sesungguhnya berlumur dengan dosa. Kekudusan Allah yang begitu luar biasa tidak mampu diterima jiwa-jiwa setiap orang. Karena jiwa-jiwa setiap orang atau setiap umat Israel pada saat itu sudah benar-benar rusak. Maka Allah tidak mau jiwa-jiwa yang diselamatkannya ini mati sia-sia. Maka Allah memberikan tips-tips bahwa Dia hadir di antara mereka lewat cara Dia menuntun Musa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Pertama, kita harus sama-sama paham, di padang gurun banyak tantangan, banyak rintangan. Maut menanti di sana. Binatang-binatang buas dan bangsa-bangsa yang lain siap menarkap. Padang gurun menjadi gambaran sebuah tantangan bagi bangsa itu, dan itu juga menjadi gambaran bagi kita, di mana kita ada pada saat ini. Tantangan begitu luas di hadapan kita. Salah melangkah kita, maka kita akan dihanyutkan oleh tantangan di dalam kehidupan. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, tantangan itu terus ada di hadapan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan supaya kita mampu melalui segala tantangan dan rintangan yang ada? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan supaya kita meminta jalan dari Tuhan atau minta petunjuk dari Tuhan. Maka bagi setiap orang di dalam kehidupannya ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebelum kita mengawali hari-hari kita, minta petunjuk dari Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan jauhkan dari segala persoalan yang ada. Tujuannya apa? Supaya kita jangan sampai terjatuh ke dalam dosa. Maka kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Karena apa? Karena Allah adalah sumber kasih karunia. Karena Allah adalah sumber kekuatan. Karena Allah adalah sumber penyelamat bagi kita. Maka karena Dia adalah Allah sumber penyelamat, sumber kasih karunia, maka kita harus meminta petunjuk dari Dia di dalam kehidupan. Bukan kepada dukun, bukan kepada roh nenek moyang, atau kepada begu-begu yang ada di dunia ini. Tapi kita diajar lewat firman ini untuk meminta petunjuk dalam mengawali hari-hari kita. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajak sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-15, yaitu meminta penyertaan Tuhan. Bagaimana kita supaya disertai oleh Tuhan? Berarti yang harus kita bangun pada saat ini adalah relasi yang baik. Relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan penyelamat kita. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bangunlah relasi-relasi yang baik. Ketika relasi yang baik sudah terjalin antara kita dengan Allah, maka pada saat itu baru kita minta penyertaannya. Tanpa ada relasi yang baik dengan Tuhan, jangan kita boro-boro
meminta penyertaan Tuhan. Orang membangun relasi, maka pada saat itu Tuhan akan menyertai. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam firman ini kita mau diajak supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan menyadari bahwa Allah adalah sumber kasih karunia. Musa di dalam kehidupannya, dalam menuntun bangsa itu, dia menyadari bahwa sumber kehidupan satu-satunya adalah Tuhan. Maka dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah setiap pekerjaan kita, kita harus menjadikan Allah sebagai sumber kasih karunia. Kita harus menjadikan hidup kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus mempermuliakan Tuhan lewat segala kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah itu adalah sumber kasih karunia. Maka karena Allah adalah sumber kasih karunia, yakinkan dirimu hanya hidup di dalam penyertaan Tuhan. Yakinkan keluargamu hanya hidup di dalam penyertaan Tuhan. Yakinkan pekerjaanmu bahwa pekerjaanmu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita akan disertai oleh Tuhan. Dunia yang kita jalani pada saat ini, dunia yang penuh tantangan, dunia yang penuh dengan kemelut, dunia yang penuh dengan persoalan. Tapi ketika kita menjadikan Allah sumber kasih karunia, ketika kita minta penyertaan Tuhan, maka sekejam apapun dunia, kita akan menaklukkannya dengan iman yang berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami lewat firman-Mu. Benar ya Tuhan, kami mau belajar dari hamba-Mu Musa dan minta petunjuk dari Tuhan ketika mengawali hari-harinya. Maka kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang hadir dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan sekalipun. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, lewat channel YouTube ini, hamba berdoa, Tuhan kiranya menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, yang di dalam masalah Tuhan bantu mereka, bahkan yang berduka Tuhan hiburkan. Hamba-Mu percaya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman ini, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Sertai mereka Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan senantiasa memberkati kita.